Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan sebuah kisah yang penuh hikmah tentang seorang wanita bernama Yuni. Kisah ini tidak hanya bercerita tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang perjalanan spiritual yang penuh makna dan ujian. Yuni adalah seorang wanita yang pada usia 30 tahun telah mengalami banyak pahit getir kehidupan. Dia hidup sebatang kara setelah suaminya meninggalkannya dengan alasan yang sangat menyakitkan. Suaminya, yang dulu begitu dicintai dan dipercayai, pergi meninggalkannya hanya karena tidak tahan dengan tubuh Yuni yang gendut. Kepergian suaminya meninggalkan luka yang begitu dalam, meruntuhkan kepercayaan dirinya dan membuatnya merasa sangat tidak berharga. Seolah-olah seluruh dunianya telah hancur berkeping-keping. Yuni terpuruk dalam kesedihan yang tak terperikan. Hari-harinya penuh dengan air mata, dan malam-malamnya dipenuhi dengan doa-doa yang menggantung di langit, memohon kekuatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Namun, Yuni bukanlah wanita yang mudah menyerah. Di tengah kesedihannya yang begitu mendalam, ia menemukan secercah harapan dalam dirinya. Suatu hari, Yuni memutuskan bahwa ia harus mengubah hidupnya. Ia harus bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa dirinya masih memiliki nilai, baik di mata manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tekad yang kuat, Yuni memulai perjalanan transformasi dirinya. Ia mengadopsi pola hidup sehat, menjalani diet ketat, dan rutin berolahraga. Setiap hari ia berjuang melawan godaan dan rasa malas, berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Perubahan fisik Yuni tidak terjadi dalam sekejap. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk melihat hasil yang signifikan. Namun, Yuni tidak pernah menyerah. Dengan disiplin yang tinggi dan doa yang tak pernah putus, akhirnya tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya yang dulu gemuk dan tidak menarik, kini menjadi lebih ramping dan proporsional. Transformasi ini tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga memberikan dampak besar pada kepercayaan dirinya. Yuni yang dulu selalu merasa tidak diperhatikan, kini mulai menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Setiap kali ia pergi ke pasar atau tempat umum lainnya, banyak mata yang tertuju padanya. Meskipun Yuni mengenakan hijab, ia sering memilih pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang baru. Para lelaki di pasar seringkali meliriknya dengan pandangan penuh kekaguman, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Perubahan ini memberikan Yuni rasa percaya diri yang baru. Ia merasa lebih berharga dan menarik daripada sebelumnya. Namun, di balik rasa percaya diri yang baru itu, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Meski telah berhasil melakukan transformasi fisik, Yuni merasakan kekosongan dalam hatinya. Dia menyadari bahwa perubahan fisik semata tidak bisa menghapus luka batin yang telah ia alami. Rasa sakit karena ditinggalkan suaminya masih membekas, dan kepercayaan dirinya yang baru ditemukan terasa hampa tanpa makna yang lebih dalam. Yuni mulai mencari sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan fisik. Dia mulai merenungkan hidupnya, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan di luar diri, tetapi harus dicari di dalam hati. Di tengah kebimbangan dan pencarian makna hidup, Yuni teringat akan impian besarnya sejak lama, menunaikan ibadah umrah. Impian ini sudah ada di hatinya sejak lama, bahkan sebelum ia mengalami transformasi fisik. Yuni selalu merasakan kerinduan yang mendalam untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan mencari kedamaian yang hakiki. Bagi Yuni, umrah bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan untuk menemukan jati dirinya yang sejati. Ia ingin merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, yang selama ini mungkin terabaikan dalam kesibukannya mengejar dunia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan mengumpulkan uang, akhirnya impian Yuni untuk menunaikan ibadah umrah bisa terwujud. Dengan penuh kebahagiaan, ia mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan suci ini. Yuni merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, dan memulai hidup baru yang lebih baik. Ia berangkat ke tanah suci dengan hati yang penuh harap dan keinginan yang tulus untuk memperbaiki diri. Namun, siapa yang menyangka bahwa perjalanan suci ini justru menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang mengubah hidup Yuni selamanya. Saat berada di tanah suci, Yuni mulai merasakan hal-hal yang aneh dan tidak biasa. Suatu malam,
Ia mengalami mimpi yang sangat mengganggu. Dalam mimpinya, Yuni merasakan seolah-olah sedang berada di neraka, dikelilingi oleh api yang berkobar-kobar dan makhluk-makhluk mengerikan. Ia merasakan rasa sakit dan penderitaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dirinya sedang dihukum atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Yuni terbangun dengan tubuh berkeringat dan hati berdebar kencang. Ia merasa sangat terguncang oleh mimpi itu, tetapi mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya, Yuni pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf bersama rombongan jamaah lainnya. Namun, saat mengelilingi Ka'bah, Yuni kembali merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat panas, seolah-olah ada api yang membakar dari dalam. Ia mulai merasa lemas, pandangannya berkunang-kunang, dan akhirnya jatuh pingsan di tengah kerumunan. Orang-orang di sekitarnya segera membantunya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Yuni dibaringkan di sebuah ruangan yang sejuk, dan setelah beberapa waktu, ia mulai sadar. Ketika Yuni membuka matanya, ia melihat seorang wanita tua yang mengenakan baju putih mendekatinya. Wajah wanita itu tampak begitu damai dan penuh kasih sayang. Wanita tua itu duduk di samping Yuni dan berbicara dengan suara yang lembut. "Beribadahlah dengan tulus, Yuni. Allah Maha Pengasih, tetapi kau harus lebih sungguh-sungguh dalam memohon ampunan." Kata-kata wanita tua itu begitu menyentuh hati Yuni. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada penampilan luarnya, dan mengabaikan apa yang ada di dalam hatinya. Momen ini menjadi titik balik bagi Yuni. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang penampilan fisik atau bagaimana orang lain melihat kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjalani hidup dengan niat yang benar dan tulus. Sejak kejadian itu, Yuni bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ia mulai beribadah dengan lebih khusyuk, lebih banyak berdoa, dan memohon ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Yuni menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam pujian dan pengakuan dari orang lain, tetapi hanya bisa diraih melalui kedekatan dengan Sang Pencipta. Pengalaman di Tanah Suci ini menjadi pelajaran berharga bagi Yuni, mengajarkannya bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi lebih kepada apa yang kita bawa dalam hati kita dan bagaimana kita menjalani hidup dengan niat yang benar dan tulus. Sepulangnya dari Tanah Suci, Yuni merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi terlalu memikirkan penampilan fisiknya atau bagaimana orang lain memandangnya. Ia lebih fokus pada bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Yuni mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan merenungkan makna hidup yang sebenarnya. Ia juga mulai lebih banyak membantu orang lain, berbagi rezeki yang ia miliki kepada mereka yang membutuhkan. Yuni merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih mulia, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Perubahan ini membawa kedamaian yang luar biasa dalam hidup Yuni. Ia tidak lagi merasa hampa atau kesepian. Yuni merasakan bahwa Allah selalu ada bersamanya, memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkah hidupnya. Kebahagiaan yang ia rasakan kini berbeda dari kebahagiaan yang ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pujian orang lain atau penampilan fisik yang menarik, tetapi dari ketenangan hati yang didapatkan melalui kedekatan dengan Allah. Demikianlah kisah Yuni, seorang wanita yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati melalui perjalanan spiritualnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi lebih kepada apa yang kita bawa dalam hati kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan menjalani hidup dengan niat yang benar dan tulus. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan menulis selawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.